Kalau di Indonesia kayak di lomba biasanya the judges are agak jutek sih. Like, Agak jutek biasanya. Oh. Even ada yang jelek sekalipun ya atau apa gitu, dia kayaknya nggak pernah ngasih komen yang kayak oh jelek, fals, coret. Apa mungkin kalian emang jago aja kali, makanya dia baik. Iya, mungkin kalau yang fales-fales kalian nggak lihat komentarnya gimana. Terus dia kayak you go girl. Kayak Simon itu cukup unik. Saat itu dia bilang, kalau misalkan ntar lu nyanyi, muka gue jutek, itu biarin aja ya. Nanti kamu lolos, kamu nanti akan dikasih training 2 minggu di LA. Pasti. tapi kan lu ada pilihan nih, lu ngeliat nih, oh ini circle peserta nih, teman-teman gue nih. Nah, itu maknya tuh. Kenapa lu malah memutuskan? Yang penting pas sama geledek ya. Tapi kalau tulus bisa nyanyi hati-hati di jalan bareng. Geledek sih lebih asik deh. Bentar, kalau ternyata lu layarnya, lu ngapain ngomong alam tadi? Juga ngomong alam sih. Berarti lu bener-bener ngira Justin Bieber, dia ada di alam ini sih. Kesha ya, lu berubah pikiran ya? Aku Dewi, tetap. Kamu siapa? Dewi, I'm sorry, I love you. Dewi. La belle époque, oh oh. La belle époque, oh oh. La belle époque, la belle époque. Pour me champagne, love me insane. Kembali lagi di Boho bersama gue Ozar Rangkuti. And Livernata. Kita hari ini kedatangan wanita-wanita muda Liv yang berkecimpung di dunia musik dan sudah mengharumkan nama bangsa ini lewat musik lah ya kan. Voice of Baceprot, terima kasih sudah hadir. Bukan ya. Ngomong apa tadi nggak dengar? Bukan. Voice of Baceprot band metal. Oke, boleh coba diperkenalkan diri dulu satu persatu nih. Oke, hai, nama gue Sania. Apalagi? Apalagi? Nama doang kan? Nama aja. Nama aja ya? Hai, nama aku Sarah Vesha. Halo, nama aku Dewi. Dewi, Sania, dan Sarah Vesha ya. Sarah Vesha umur berapa? 15. 15, berarti lahir tahun? 2010. 2010 lahir ya. Oh, wah. Saya udah, kamu lahir, saya lagi di DO waktu itu di sekolah tuh. What? Sama-sama nangis kita, kamu nangis lahir, saya lagi nangis juga 2010. Beda alasan aja gitu. 15 berarti nyanyi dari umur berapa, Vesha? Kayak umur 2 kali. Udah lama banget sih, karena aku sering ikut lomba. Ya. Oh, dari umur 2? Iya. Umur udah bisa, ini ngomong ya umur 2 tahun ya? Ngomong tuh umur berapa ya? Satu nggak sih? 1 udah ngomong emang? You either walk first atau you Iya. first. I talk first. Iya tuh. Talk first ya? You jalan dulu atau enggak? Kayaknya lupa deh. Lupa deh. Kenapa ketawa? Oh, jadi bayi tuh ada yang ngomong dulu, Kenapa ketawa sih? ada yang jalan dulu gitu ya, Katanya bayi. sih Iya. gitu. Katanya kalau you ngomong dulu, you bacot Iya. gede-gede. Kalau limbat, Liv? Ngomong dulu. Kalau limbat ngomong dulu apa? Thailand. Oke, nah kalian gimana nih ceritanya bisa masuk ke Academy of Pop ini? Dari siapa dulu? Dari aku deh. Jadi kalau untuk dari Academy of Pop ini sama aja kali ya. Kita kan pasti dari satu informasi yang sama. A1 lah. Info A1 lah nih. Info A1 lah ya. Jadi ini kita dari BNI sama Telkomsel ya. Jadi sebagai anak-anak muda ini yang melihat adanya promotional itu di website, akhirnya kita ya udah untuk mendaftarkan diri sendiri untuk ikut audisi tersebut. And it's so much fun ya guys di sana. Nggak terlalu tegang. Kupikir tuh bakal setegang yang kukira, karena biasanya kan kalau talent udah kayak Kalau audisi namanya juga audisi udah kan? gitu-gitu ya, udah Kalian tapi nggak nervous kah during the time? enggak Enggak sih. sih. Wow. Itu online gitu atau? Enggak, itu Offline. Ada jurinya langsung berarti kan? Ada, dan itu langsung kalau untuk jurinya sendiri sebenarnya langsung dari AOP-nya? AOP-nya ya, dari sananya gitu. Cuman di kitanya sih kayak jadi kayak playground sebenarnya gitu. Jadi seru banget sih di sana. Nyanyi apa waktu itu, waktu audisi? Iya apa ya? Lupa? Enggak, terakhir nyanyi lagu Love on Top terakhir. Oh, dia langsung milih yang susah biar lihatnya oktav gue tinggi. Namanya juga pamer ya. Nggak boleh tanggung-tanggung. Malah harus audisi tuh harus nyanyi yang susah-susah ya. Harus yang susah-susah. Beda ya orang-orang yang udah talented datang-datang nggak nervous. Iya. Vesha nyanyi apa? My Days from the Notebook. My Days from the? Notebook.
Aku My sih kayak Days. anak teater, jadi aku nyanyi itu aja. Oh, padahal The Notebook tuh film tahun berapa? 2000 ya? Umur kamu Iya, masih tapi minus ada 10 waktu itu. Ada musikalnya. Oh, ada itu musikalnya. beda. Oh, iya iya iya. Oh ya, 2000 iya. ya? I wasn't even born yet. 2000 belum kan? Belum. Iya. Me neither. Oh. Iya, iya. Kalau kakak nyanyi apa? Aku nyanyi Almost There dari Princess and the Frog. Oh, I know that one. Dari siapa? Princess and the Frog Disney. Princess and the Ya, tahu Frog. gak? Pasti nggak tahu. Almost There ya? Almost There. Oh, Almost There tahu lah. Coba nyanyi. Coba nyanyi. Almost There. Mirip. Iya kan? Iya kan? Itu lebih ke nadanya lebih Ariana Grande ya. Gak tahu. Iya iya. Ay, gak tahu Iya, tahu iya, lagunya iya. apa. Ini dia ngasal. So off key. Oh. Nah, kalian kenapa mutusin untuk ikut nih Academy of Pop ini? Kalau dari aku sendiri sebenarnya emang kebetulan aku waktu itu dapat support dari coach aku juga. Jadi memang itu kan Justin coachnya waktu itu. Justin Bieber. Oh my god. Kebetulan. Sumpah. Jadi dia kayak you go girl. Terus kayak really Justin? Gitu. Kayak I'll go try gitu waktu itu. Awas dia suka percaya yang gitu-gitu loh. Jangan. Dari coach vokal maksudnya. Iya. Abisnya Academy of Pop kan keren banget. Iya, Kalau iya. beneran Iya, Justin iya. Bieber datang gitu loh. Berarti coachnya yang kayak, lu ikut deh audisi nih. Coba ini gitu kan, karena kan kadang kalau misalkan kita join tempat les, kita didorong juga untuk cobain beberapa audition ya, kayak Kasania juga kayak gitu, mungkin Vesha juga pernah ngerasain. Jadi memang langsung dari website terus dia kasih link ke aku gitu. murid-muridnya Terus, biasanya. iya, murid-muridnya biasanya yuk cobain gitu. And then aku ngerasa kayak it's a one life time opportunity aja sih. And then cuman nulis application, sudah datang. Dan funny story-nya memang pas di sana tuh it's not really like a competition, itu kayak networking session, ketemu orang-orang kayak Yeah. oh ketemu ngobrol terus tiba-tiba langsung dipanggil, kelar udah gitu. Oh. Berarti ini les semua kalian? Kalau Iya. les ya, les semua sih, les. Oh, Gitu. itu ada teori-teorinya tuh ya, apa oktav segala macem gitu-gitu Gimana? ya. Lebih ke Ada ya? praktek Ada sih, sih, kayak praktek nyanyi aja gitu. Lebih ke praktek The gitu ya. theory it's not that much. Kalian lama nggak lesnya? Kalau Ya, aku kalau lama aku sih, aku udah kurang lebih 15 tahun. Wow. Nggak nyangka sih. 15 tahun. Ay ngetes doang ya tuh. 15 tahun lesnya. Iya, jadi dari kecil tuh udah bencong banget kan sebenarnya. Oh, udah jadi kayak tampil gitu Jadi ya. memang kalau selalu disodorin mic tuh kayak langsung kayak I'm the diva gitu. Oh, iya. Aduh, stop dah, hari ini pengen jadi kecil. Iya. Berarti lu tipe yang kurang asik diajak karaoke sama temen nih kayak, Iya. jangan lu mulu yang nyanyi dong gitu. Selalu kayak gitu. Selalu kayak gitu. Jadi memang udah dari dulu udah kelihatan nih aura-aura bebencongannya udah kelihatan banget. udah kencang Jadi ya. langsung kayak dilesin lah. Jadi sampai sekarang bertahan malah jadi bestie gitu. Oke. Tapi kalian pernah ikut audition competition di Indonesia nggak? Like a singing competition? Ya, aku sering sih. Pernah. Mungkin dari Vesha kan suka juara juga nih katanya kan. Oh, sering menang lomba ya Vesha ya? Iya, aku selalu lomba, but usually it's like in Malaysia gitu. Kalau di Indonesia aku kurang. Berarti belum pernah Oh, kalau di Malaysia tuh. Ya, kayak Lawan dari Siti Nurhaliza pada waktu itu di Malaysia. Bisa Oh, Beda it's like dong. dari my lesson gitu, and they're like, oh audition aja, and then I go. Oh gitu. Tapi kalian tuh nggak pernah ada stage fright ya? Enggak Ya sih. ada sih. So far nggak ada. Waktu aku kecil masih ada, but when I got older, it's like Aku ada sih. Sampai sekarang? Mungkin mereka lebih profesional aja ya. Sometimes as a normal human being masih ada sih. Oh gitu. Ajang networkingnya tadi yang Dewi bilang tuh sama siapa aja sih networkingnya di sana? Wah, sebenarnya banyak sih, karena memang kontestannya banyak ya waktu itu. Kalau disebutin satu-satu, ada Shakira, Jasmine di sana, terus ada Rachel di sana yang kebetulan juga dia sudah lanjut ke LA. Dia berangkat ya? Yes, our friends udah di sana, udah berkarir juga Udah di debut sana. ya? Ya udah Udah debut debut, melalui AOP juga gitu. Dan siapa lagi ya? Pas seketika masuk di ruangan audisi itu kan tahu nih ternyata backgroundnya tuh pada muda-muda banget kan. At that time tuh rata-rata sampai ada umur 11 tahun. 11 iya, tahun? iya, Iya, jadi ketika gue mau minggah tuh, aduh, Kok gue takut Maksudnya nggak sama irrelevant bocah gitu sih loh. gitu. Bukan sama bocah tapi kan
gak tahu apa sih sekarang lagi anak-anak ini ngomongin Lu gitu. takut obrolan lu Nggak nggak masuk, nyambung nggak gitu nyambung gitu kan. ya. Iya, Umur 25 aja mikir gitu ya. Iya, Sampai 2 tahun lo sama Yu. Makanya maksudnya kadang di mereka itu kan ada ngomongin yang kayak lagi updated banget kan, artis lagi sama ini terus gue kayak kalau mau masuk ditambah saat itu kayak lucunya mereka semua lucu banget sih. Jadi bikin circle, jadi bener-bener kayak lagi di camp something gitu lucu banget terus And she's on that circle. ya, jadi ya Fasya di situ. salah satunya ini Hah? yang paling populer ini ya gitu. Apa sih? Terus lu Paling malah different, ngapain different. tuh pas mereka bikin Nah circle? gue bikin circle sama mak-maknya gimana dong? Apa woi? Gue bikin circle sama mama bapaknya gitu kan, malah sama bonyoknya gitu gue bikin circle-nya. Berarti kalau di sana ikut Ngobrolnya juga kali politik ya. soalnya dari ikut. Obrolan politik sama yang mamanya itu ya. Iya, jadi ngomongin kayak, aduh emang tante gimana emang kehidupannya gitu-gitu. Seru gitu kan. gitu. Terus lu sempat dikira lu juga seorang emak dari kontestan yang ikut pada waktu itu. Gitu juga dong. Oh, gitu juga. Jadi memang saat itu berusaha untuk kayak gimana ya, pengen fit in juga gitu kan. Kayak muda-muda Ke mama- ini. ke nggak Bukan sih ke orang yang- Oh, ke mamanya. emak-emak justru. Oh itu juga pasti. Tapi kan lu ada pilihan nih, lu ngeliat nih, oh ini circle peserta nih, teman-teman Iya. gue nih. Tapi kok muda-muda. Iya. Nah, itu maknya tuh. Kenapa lu malah memutuskan? Kan kayaknya orang biasa kan kayak muda tapi gue coba dulu deh gitu, yang penting gue basa-basi dulu. Karena gitu. gue pas dengerin mereka di circle itu tuh ngomongin, aduh ini apa gitu loh. Apa emang topiknya yang lu Nggak, denger tuh? kayaknya itu? tuh saat itu kayak tau gak sih kayak tren-tren yang kayak jujur ya kan, apalagi kalau kayak sekarang media sosial kan banyak banget nih Iya. gitu kan platformnya yang lagi viral ini gue tuh no clue dan Lu nggak tahu apa-apa. nggak tahu gitu kan Iya, karena iya, iya. sejujurnya gue juga saat ini kan aktif bekerja jadi fokusnya ya udah kerja aja Iya, kan iya, iya. kayak udah nggak mau tahu lah gitu Tentang kan tren, jadi pas iya mereka lagi ngobrolin tren lu kayak dan sorry, itu seru banget kayak bener-bener kayak heboh. enggak, terus dengan bahasa Inggris kayak you so much some house show sama terus gue tuh kayak Iya. ngomongin apa itu kan gue Terus cuman nyoba masuk kayak iya. oh, sorry, Gangnam Style masih ngetren gak sih gitu kayak itu udah lama Nah itu, Kak. Sorry. gue cuma pada belakang cuma kayak right, yeah of course, gitu aja. Nah. Abis itu gue ke nyokap bokapnya. Nah pas ke nyokap bokapnya tuh baru lu kayak Iya, Nyambung. kayak nyambung. baru kayak cabe mahal sekarang kayak iya. Ih parah nih rupiah nih gitu bukan baru lu nyambung tuh. jadi bukan dong. Iya. Kalau sama bokap nyokapnya enak gitu. Pas tante mamanya siapa? Oh itu ya tante. Anaknya baik banget ya tante, gue bisa gitu. Bisa kayak gitu gue nya. Kalau sama anak-anak ini gue bingung gimana. Nyokapnya pas Gua ngobrol banget sama lu kayak sebenarnya. ini peserta ngapain ngobrol sama gue di sini? Bukannya gabung sama teman-temannya gitu ya. Oke, berarti waktu audisi tuh nggak ada yang deg-degan kalian sama sekali tuh. Kayak nothing Kak tulus Dewi aja katanya Lumayan sih. audisinya. Sebenarnya di lingkungannya aku nggak merasa ke pressure sih sama teman-temannya karena memang dari tadi ngobrol juga maksudnya mereka seru banget dan maksudnya kita tuh dikumpulin sama orang-orang yang energinya tuh positif banget. I can do it, I can sing and everything gitu Oke. kan. Cuman as an introvert aku malah agak ngerasa nih kalau ruangannya energinya tinggi-tinggi nih aku jadi menciut gitu. Jadi beda sama Kak Sania yang ngelihat anak-anak ini dia malah ke ibu-ibu gitu. Aduh, aku memilih untuk diam sendiri gitu. Oke. Jadi sebenarnya lebih ke akhirnya awalnya nggak gugup malah jadi gugup karena semua orang nih sebelah aku kayak oh my god sing like a princess gitu kayak gue bisa nggak ya kayak gitu gitu. Oh, karena mereka Mereka tunjukin di sebelah aku persis Oke. gitu kan, like Disney princess, ada yang ngerok lah, ada yang apalah Oke. dengan baju superstar yang aku ngeliat aja udah berbinar-binar gitu. jadi ada circle anak kecil, circle mama sama sendiri. Sendiri. Iya. Nah, Sendiri. itu aku. Nah, kenapa nggak gabung kayak yang mama aja? Sebenarnya lu ada temen seenggaknya Iya, gitu ya. Dewi, iya kan? Kan katanya dia introvert. Oh iya, berarti Dewi introvert, Fasya introvert juga. Enggak dia di circle-nya. Dia di circle ini kan tadi. extrovert. Oh berarti ini Iya. Dewi introvert, Fasya extrovert Ini ya. udah kelihatan I. Iya, kosannya lebih ke Kluivert kayaknya ya. Pelatih Pengen bola. counter itu. apa enggak nih? Apakah kakak takut dibilang so asik waktu masuk ke circle yang muda? Atau udah dibilang soal. Memang siapa sih? Siapa ngundang dia? Enggak, karena memang zaman sekarang nggak tahu ya anak-anak ini kan pembahasannya menurut gue kadang udah out of mind inilah ya gitu. Reach, Jadi, out of my reach gitu. betul gitu kan. Terus kalau gue masuk takutnya kan dan sebenarnya mereka nice. Baik ya. Baik. Ini sebagai klarifikasi mereka Iya. semua baik. Cuman Ah. itu gue takutnya pas gue masuk kayak, "Hai, gue join nih." Tahu kayak pas gitu sama gitu. Gue takut gitu loh. Iya. Jadi gue jadi ngacurin acara orang di situ. Ah. Mending gue bikin circle baru. Iya. Tapi kak, aku juga bingung sih kalau disuruh ngomong sama anak umur 10.
Iya kan? Dia tuh anak 10-nya juga punya gengnya sendiri. Kayak nanya gitu, ini loh. masih main Hot Wheels. Atau dulu main Nintendo nggak? Atau jam PS2 masih PS2 nyobain udah nggak? Winning Eleven dia udah nggak kena Iya, sih Sania udah sih. jauh, ya. Udah jauh banget itu, udah jauh banget gitu ya. Oh gitu, itu tuh berarti itu pengalaman di tempat audisi tuh ya. Jurinya pada waktu itu siapa tuh? Jis Yonta, guys. Oke, ada ingat gak masukan dari juri apa waktu itu? I was so nervous, Okay. like before going in. But Yonta, she's like the sweetest person ever. Agree. And yeah, aku nyanyi, and then after that she was like, "Oh yeah, that was so nice. Oh, can you do it again with a little less power?" And like, dia benar-benar she's just like a nice person that wants to see you improve, nggak sih? Like kalau di Indonesia kayak di lomba biasanya the judges are agak jutek sih, like Agak jutek Yeah. biasanya, They're just dibanding like- orang bule ini. yeah, and she was just like so nice. So yeah. Mungkin kalau yang di Amerika masih agak concern sama ini kali ya, anak kecilnya secara mental health gitu, Iya. baby ya. Atau kalau Lebih concern. lomba juga, kenapa juri lomba judes dia ngelatih mental juga Iya, gitu iya, kali. Atau mungkin emang jutek aja. Mungkin juga, iya mungkin. Maksudnya emang terlalu baik sih yang si Yonta ini. terlalu baik. Baik Iya, banget. Jadi nggak even ada yang jelek sekalipun ya atau apaan gitu, dia kayaknya nggak pernah ngasih komen yang kayak oh jelek, fals, coret. Oh, Kan kalau jadi- di Mungkin kita dia kan tulis saklek. kali, dia tulis doang kali. Tapi enggak, Jelek dia banget bener-bener ya. bahkan dia nggak nulis ya. Dia tuh kayaknya kalau aku lihat perhatiin tuh kayak bener-bener dia tuh begini aja. bener. Kayak senderan tuh Iya, begini iya, terus kayak iya, iya, oh my god girl. Iya, Yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya, iya, American yes, type. yes, yes. Oh, ini kan yang kayak oh slay gitu-gitu. Jadi kayak memang baik banget sih, terlalu baik nih Iya. jadi judges. Apa mungkin kalian emang jago aja kali, makanya dia baik. Iya, mungkin kalau yang fales-fales kalian nggak lihat komentarnya gimana. Terus dia kayak you go girl. gitu. Kayak you go girl, go to the door, to the exit. Iya, mungkin gitu sebenarnya. Kebetulan kalian jago gitu ya, Liv ya. Iya. Kalau Dewi ada nggak yang feedback jurinya? Atau mirip-mirip juga sama Fasya? Sebenarnya aku kan cukup gugup ya pas mau masuk karena lebih biasanya tuh kalau nggak diajak ngobrol sama orang atau do other activity malah lebih kerasa, duh nih waktunya bentar lagi gue masuk nih, gue masuk gitu. Dan pas masuk tuh deg-degan banget karena there's a lot of cameras kan di sana. Tapi memang di situ sangat difokuskan ternyata untuk kita nyaman nyanyi gitu. Jadi kerasa banget Yontanya itu bukan judging us, tapi kayak dia lagi nonton kita show. Jadi Oh, pas rasanya datang- kayak Iya. gitu. Jadi pas datang kita disambut, bahkan aku dipeluk kayak, "Hi, how are you doing, Dewi?" gitu. She knows my name. Dia kayaknya emang tahu semua nama kita. Habis itu dia bener-bener yang kayak, aku tahu kamu hari ini mau nyanyi apa. Do your best. Pokoknya jangan sampai kamu takut. Kalau kamu salah nggak apa-apa. Pokoknya kamu nyanyi yang terbaik hari ini. Dan saat aku nyanyi, itu dia nggak sibuk kayak, tapi bener-bener kayak Merhatiin banget, oh iya, gitu. jadi bener-bener lihat mata aku, she's smiling. Habis itu pas selesai, dia tuh feedbacknya kayak I was gonna cry while you sing gitu. Jadi kita tuh ngerasa, oh aku udah melakukan yang terbaik dan ternyata aku diapresiasi juga gitu oleh Miss Yonta yang notabene-nya adalah judges yang udah internasional gitu kan. Jadi lumayan sih, maksudnya ternyata tanpa dia ngomong aja kayak ngerasa dipeluk ya. iya, dari Sumpah intonasinya, dari matanya tuh udah ngerasa dipeluk experience-nya gitu. kayak gitu ya. Kalau lu inget gak Sania feedbacknya? Atau lu lebih inget obrolan tentang politik tadi di depan? Itu lebih inget itu Lebih daripada sama Miss itunya ya. Yontanya. Karena kalau sama Miss Yontanya nggak banyak sih. Maksudnya aku nggak dapat yang kayak bener-bener karena nyanyi aja ya ngeblank Iya. gitu loh. Kayak gue kalau nyanyi aja gitu kan. Dan yang gue selalu ingat adalah si Miss Yonta ini memang terlalu baik gitu. Sampai kadang gue berpikir emang ini judges beneran atau bukan ya? Oh, Karena gitu. gak ada sebagus-bagusnya Apa dia kita. yes man? Iya maksudnya sebaik-baiknya penyanyi kan pasti dia ada mau cari kesalahan dong. Iya, ya kan? Dia iya, akan iya. mencari nih dia kekurangannya ada di bagian mungkin mix voice-nya atau apa gitu. Ini kok nggak ada? Gue berpikir nih terlalu baik deh. Ini kayak versi judgesnya Peri Nirmala gitu kan. Tahu Nirmala nggak? Enggak. Jadi pas masuk itu solo kan, sendiri-sendiri kan? Solo. Kayak ini kan Simon Floor yang bikin ya. Iya. Iya, kan Dewi pernah nyanyi kan ya di depan saya. Iya. Gimana rasanya? Actually waktu itu aku juga kind of shock karena sebenarnya nggak ada pemberitahuan bahwa akan ada Simon saat itu, cuman ada Miss Yonta aja. And then one day aku pernah di WA juga, aku ke sana, terus tiba-tiba pas kita dikumpulin di satu ruangan, terus tiba-tiba ada Simon keluar. And then at that time aku kayak,
what in the world? I don't know bahwa hari itu aku bakal nyiapin sebuah lagu dan langsung ditonton oleh dia, yang dimana saat itu kameranya lebih banyak lagi gitu kan. Akhirnya aku masuk dan Simon itu cukup unik. Saat itu dia bilang, kalau misalkan ntar lu nyanyi, muka gue jutek, itu biarin aja ya. Dia ngomong gitu tuh. Dia ngomong kayak gitu. Itu bukan artinya gue ngejudge lu, tapi that's how I listen to music. Karena mungkin dia kan udah kritis ya, udah bertahun-tahun ada di industri ini Iya. gitu. Iya, benar. Sampai akhirnya dia takutnya orang tuh tersinggung. Jadi beneran bahkan Simonnya sendiri mau menjaga perasaan kita saat kita nyanyi gitu. Jangan sampai di tengah-tengah lu ngeblank gara-gara liat ekspresi gue yang gitu. Tapi beneran ekspresi dia begitu. Jadi Atau lebih saat parah itu, kayak saat itu gue berusaha untuk tidak melihat wajahnya. Karena kan Oke. maksudnya aku nyanyi nih, there's a camera dan dia bener-bener depan aku. di depan mata. Iya, di depan mata aku banget. Jadi lu kayak gini aja Oke. nyanyi ya, lu tutupin. Pokoknya ini dia, gue nyanyi muter-muter kepala gue gitu. Biar nggak lihat dia di situ gitu. Terus pas selesai, tapi memang dia kayak clap his hands, habis itu kayak thank you so much, after this if you have time I want to talk to you gitu. Jadi Itu ciri-ciri Itu diambil tuh. iya tuh. Jadi I really respect him because dia nggak cuman ngelihat kita dari jauh, lihat kita dari video, tapi saat itu dia juga mau meluangkan waktunya untuk hadir gitu. Sempat ngobrol setelah itu sama Simon. Sejujurnya waktu itu aku pernah dicolek sama Miss Yonta waktu itu. Habis itu dia bilang, you have time, if you have time Simon want to talk to you. Jadi aku benar-benar ngobrol waktu itu 4 mata sama Simon gitu. Jadi ngobrol, dia ngasih feedback secara langsung. Mungkin beda sama Miss Yonta. Kalau Miss Yonta tipe yang kayak you are the nicest person in the world gitu. Kalau Simon tuh lebih kayak judges beneran gitu. Jadi dia Mengkritik berarti dia mengkritik. mengkritik dengan cara personal dari singing aku, kayak kamu tuh kerasa kalau kamu nyanyi kayak gini, kenapa sih alasan kamu kayak gini gitu. Terus nanti pas aku udah kasih tau alasannya, dia kayak kerasa sih mungkin next time-nya kamu better kayak gini, tapi kamu udah cukup oke gitu. Oh, dia American Idol kan? Dia yang bikin American betul. Idol ya? Oh gitu. Ada yang kalian pelajarin nggak dari pengalaman seluruh AOP ini gitu? Sebagai aspiring singer, ada nggak perspektif yang berubah atau apa gitu? Atau pelajaran yang diambil? Yeah, just keep chasing your dreams aja. Keep chasing your dreams aja ya. Nggak ada ya. Kalau keep chasing your dreams, kayaknya dari sebelum ikut juga udah tahu gitu ya. Iya gimana sih? Kalau dari gue sendiri lebih ke courage sih. Jadi memang dengan adanya AOP ini sebenarnya kan salah satu langkah yang bisa dibilang lumayan besar juga dari dalam hidup gue, karena gue sempat absen dari musik kan. Semenjak kalau dilihat tuh dari sisi keluarga dan khususnya orang tua gue tuh sekarang lebih percaya pada stability sama practical gitu. Oke. Jadi kalau mungkin udah tahu lah ya, kalau orang tua kita tuh ngelihat musik atau dunia Lebih. entertainment tuh kayak kalau dia nggak merubah, kalau dia tidak secara progresifnya besar, itu dianggapnya kayak Ngapain sih ini gitu waste ibaratnya your time ya. gitu. Jadi makanya saat ini gue berusaha untuk men-changing that situation gitu ya. Jadi biar kayak gimana caranya ya, salah satunya di Academy of Pop ini gitu. Jadi langkah besar untuk proving ke mereka sebenarnya masih bisa kok gitu. Meyakinkan ke orang tua bahwa Betul, bisa kok betul, musik nih gitu ya. betul. Kalau Vesha berarti orang tua memang mendukung dari dulu. Oh. Nggak relate berarti dengan perjuangan Sania tadi membuktikan kok. Yeah, emang they've always supported me. Oh, Yeah, oke. gitu aja sih. Dia Dewi kan juga. dari umur 2 udah nyanyi dia. Iya sih. Berarti nggak pernah First kayak words-nya apa? I love you, you love me. Langsung ya, ada Langsung nyanyi nadanya. dia. umur 2 nyanyi apa dulu Vesha bener tuh? It's just like ambilkan bulanmu, you know, like child songs gitu. Oh, ambilkan bulan Bu ya. Berarti cukup life changing ya melihat informasi di web Telkomsel dan BNI itu kemudian daftar tuh ya. Yeah. Emang I've always wanted to go to America, so it was like a dream come true, like once in a lifetime. Sempet pergi emang ya? Yeah. Betul. Enggak, Belum but ya? like it was one step closer gitu. Oh, jadi tuh the moment you get accepted langsung. Iya. Jadi waktu itu kita kayak dikasih briefing bahwa kalau misalkan nanti kamu lolos, kamu nanti akan dikasih training 2 minggu di LA. Wow. 2 minggu di Los Angeles. Ya, setelah dari situ baru nanti career path-nya dari itu ditentukan di sana gitu. I see. Nah, makanya kita yang awalnya pun tahu dari website Telkomsel dan BNI ini ngerasa kayak, oh ini some audition biasa nih lokal gitu. Ternyata pas kita ikut auditionnya, wow, it's more than that gitu. Ini ada kesananya Benar, nih. dan mungkin kita ngerasa sebagai orang yang biasa gitu, belum mendapatkan kesempatan seperti ini,
ini one in a lifetime opportunity gitu. Bisa langsung ketemu Miss Yonta, bisa langsung punya kesempatan ke LA. Yang kalau untuk kita sendiri tanpa bantuan support mereka, kita pun nggak bisa langsung sana gitu kan. Jadi cukup, mungkin kalau dari aku sendiri aku ngerasa walaupun belum ke sana, tapi dengan ikut kontes itu aku ngerasa everything is possible gitu loh. Apalagi ketemu orang-orang kayak mereka yang aku ngelihat Faysha aja want to chase her dream without mikirin nanti gue kalau gagal gimana, ini gimana. Aku tuh jadi ngerasa kayak, oh ya udah, kalau kamu mau berkarya, berkarya aja, nggak usah mikirin yang lain. Totalitas gitu. aja gitu, totalitas aja ya. Gitu. Dari kesempatan ini gitu ya. Faysha juga merasa hal yang sama juga. Yeah, it's like di dunia entertainment, we're always like comparing to each other, and it's very stressful gitu. But I think that we have to always keep the fire and the passion in our heart. Yeah. Inilah nih impian-impian umur 15 tuh masih semangat-semangatnya gitu Faysha ini. Iya, harus dijaga tuh Faysha ya. Iya. Umur 23 24 biasanya agak goyang dulu tuh ya kan. Umur 3 24 biasanya udah tercapai lah ya. Iya, udah tercapai mudah-mudahan. Kalau bagi yang sukses biasanya udah tercapai. Nah, Sania nih. Lu waktu umur 15 lagi ngapain tuh waktu itu? Udah nyanyi dong. Udah nyanyi ya? Nyanyi sama bahkan waktu itu sempet masih kecil tuh KU sempet jadi atlet tenis. Oh iya. Jadi dulu tuh ada 2 karir. Mau ide jadi Serena Williams apa mau jadi Lady Gaga? benar. Gak bisa dua-duanya gitu. Gak bisa karena kan kalau ketika dulu Multitasking. masih muda kan apalagi kayak tenis ya sama nyanyi kan beda dunia berbeda banget kan. Iya sih. Kalau ketika kayak karena kakakku sampai detik ini atlet kan. Jadi perjalanannya tuh harus disiplinnya tinggi nih gitu. Iya, harus total gitu Total ya. kan, nah, kebayang dong kalau dari atlet terus tadi ya Eke mau dari nyanyi dulu gak mungkin dong, gak mungkin kan gitu. mungkin. Jadi mau nggak mau, ini dia setelah waktu itu turnamen waktu itu sempat di alhamdulillah masih bisa nyabet juara 2 lah karena lawan Jepang kan waktu itu. Crazy. Lawan Jepang sampai kayak gitu main Iya, tenis jadi ya? junior tapi ada beberapa negara yang kadang suka ikut gitu. Nah dari situ menang langsung kayak bye pegang mic kayak Eke samanya gitu. Ini tenis kan kak? Tenis. Tenis lapangan. Juara- Tenis the ball, right? The ball, the ball. Tenis. Iya, bukan pedal ya. Bukan pedal, dia tenis pedal, dia. Dia tenis. Oh original. bahasa Indonesia tenis is tenis. 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 Oh, Tenis. I said tennis is that another sport? Udah tenis, udah Do tenis. you like paddle then? Kan udah pada pindah nih ke paddle. Iya, lagi coba sih soalnya banyak teman-teman yang udah pedal dong, kurang Gila. ajar lu anak jaksel gitu. Iya. Oke. Belum Paddle coba court berarti. udah langsung jago gak sih? Kemarin sih iya pas nyoba kayak Kayak gini tenis doang rasanya. on. Enggak gitu. Iya. Enggak bercanda guys, agak ada kesulitannya sendiri gitu. Wow. Berarti itu juara 2, yang juara 1 Jepang tuh. Iya, Nah, Jepang. andai kata lu juara 1 Jepang. tetap kenyanyi nggak atau kayak Iya, tetap dong langsung drop. Oh, tetap ya. Iya, raketnya sumpah Oh. ces gitu, bye Mic gitu. drop. Iya kan, bukan mic drop ini udah raket drop Oh, gitu. iya. raket. Berarti Maksudnya lu nyanyi juga sekalian. Iya. Karena di lapangan Iya. karena di lapangan taunya juga lebih jiwa bencong bukan jiwa atlet. Oh. Serius. Kayak gimana ngebencong di lapangan tenis? Gimana sih maksudnya jiwa bencong? Servis tuh yang gimana? mana? Namanya tuh maksudnya tuh Maksudnya. kan tahu nih pada orang-orang oh Sani jago nyanyi. Sani nyanyi dong bapak-bapak biasa bobo semua oh, nyanyi dong. Hah yang udah biduan deh wah gitu. Terus kalau setiap tanding kan walaupun come on gitu harus tetap cantik. Come on gitu. So cute. Iya. Tetap ya gitu pakai sekejap mini dulu kan harus pink harus kalau tenis kan harus cantik gitu kan. Gitu. Berarti sempat ada persimpangan itu, gue full time tenis apa gue nyanyi? Ada iya karena harus milih nih udah disuruh kamu mau sama kakekku mau gimana karena udah jadi kan seminggu tuh latihan minimal tuh 3 kali bagus tenis itu kalau mau tetap konsisten 3 minggu seminggu 3 kali tuh udah mulai bolos nih karena udah sering sibuk nyanyi. jadinya mau apa nyanyi dong udah pasti lebih gitu. memilih nyanyi Iya. gitu ya. Oke, kita akan main This or That. Ini mengenai tentang karir dan musik ya. Jadi kita akan melempar pertanyaan dan Sania, Faysha, dan Dewi harus menjawab versi jawaban mereka gitu. Oke, langsung pertanyaan pertama. This or That. Followers nambah 1 juta dalam sehari atau 1 lagu viral di seluruh dunia? Wah, satu lagu viral sedunia lagu viral ya, kan? lebih dipakai ya. Iya, followers akan mengikuti dari karya. Iya. Jangka panjang ya mikirnya ya. Iya. Kalau 1 lagu viral, lagu berikutnya belum tentu viral. Kalau 1 juta Betul. followers masih bisa bikin banyaknya viral gitu Iya, ya. iya. Kalau nggak karya nggak laku gimmick kan
Iya, dengan 1 juta followers itu udah enak Itu. ya. Oke, next. Ahmad Dhani di Dewa 19 atau Ahmad Dhani di Gerindra? Wah, Nggak ada. gitu dong. Gak usah politik, tolonglah. Tentang musik aja guys. Di Pestapora bareng Gledek atau nyanyi bareng Tulus di pasar malam? Nyanyi. Kalian tahu Gledek apa gak? Enggak. Gledek itu boybandnya dia. Iya, band, Oh, sorry. band punk gitu, Oke, gitu. boleh ntar kita cari ya, kita cek. Geledek boleh nanti. Oh, Ada, sip, sip, ada sip. lagunya. Yaudah deh, sama geledek deh. Apa? Geledek Asik. ya. Iya, yang penting paspor dulu ya. Yang penting pas sama geledek ya. Iya. Tapi kalau Tulus bisa nyanyi hati-hati di jalan bareng. Geledek sih lebih asik deh. Oke, Dewi next. punya apa? Dia nggak mau jawab tuh dia. Oh iya, lu dia. Mau sama Gledek atau sama Tulus? Geledek lah. Geledek lah. Geledek lah. Iya dong. Nggak usah mikir itu mah. Iyalah. Udah nggak pasti tanya lagi ya. Oke, berikutnya. Lagu kamu yang kamu gak suka viral tapi versi JJ-nya, atau lagu kamu yang kamu suka tapi hanya 10 orang yang dengerin. Bener yang pertama nggak sih? JJ lah ya, yang penting viralnya Ini dulu tuh ya. seru banget, saya bisa. Iya. Ini Zaman gampang now ini seru kan. ya JJ ya. Coba si JJ kan, aku tanpa gitu-gitu kan. Terus ada apa slow motion kayak tet Iya, gitu betul. kan. Sekarang mereka begini ya. Sekarang gini ya? Sekarang Iya. Ada yang gini juga. ada yang gini. Sekarang trennya begini tapi kan. Sekarang begini kayaknya. Oh, tetap gini. Sekarang begini. Ada nyanyi itu 3 kali. Takut sih. Tapi sebelum kita main game lagi, boleh dong kasih tahu ke teman setia. Katanya audisi AOP di Indonesia mau ada lagi. Nah, itu gimana tuh? So, AOP will be back. Dan bagi teman-teman yang udah ngerasa dari hati ada gejolak-gejolak dikit, kayak gue bisa nyanyi deh, atau bisa dance, atau bisa acting, itu bisa banget ikut kayak kita tadi. Dan it's not scary at all. Dan kalian bisa mungkin jadi next star. Don't mess it up. Yeah, and if you want to learn more about our experiences, AOP is coming back. So just make sure to go, and if you have the passion, just go for it. Oke, so buat teman-teman yang punya talent singing ataupun dancing, pokoknya daftar langsung ke Academy of Pop untuk ikut audisinya. Don't be afraid, just go for it. Oke, kita akan main game bersama mereka bertiga nih, Liv. Ini adalah liar game. Jadi ini kayak main werewolf gitu, guys. Kita harus Player nebak akan siapa ditentukan layarnya. dengan cara undian. Tiap pemain akan mengambil kartu berisi kata. Kecuali si liar. Yang kayak misalkan jawabannya Werewolf ya? misalnya Ya, nggak jadi kita karpet gitu, misalkan karpet. salah gitu. satu kita dapet Justin Bieber gitu. Ya, kayak Beda sendiri. berbulu apa. Nah, kalau yang nggak ngerti kan dia harus mencari-cari tuh supaya kelihatan kayak Layarnya nggak sadar dong dia layarnya. layarnya sadar. Ya pokoknya guessing gitu kan kita. Oh, thank you. Fasya udah paham peraturannya? Yeah. Paham ya? Satu kata aja, oke. Cowok. Tato. Tinggi. Keren. Bebas. Jujur nih pertama kali Livi ngomong di TS ya, baru pas lo datang loh. Sebelumnya belum pernah dia. Oke, Dewi. Ganteng. Ganteng. Oke, membaik. Maksudnya dia lagi membaik sekarang. menurut Kenal gue. dia sebelumnya. Karena beberapa waktu ke belakang gue ngeliat dia kayak ada Agak masalah jahat. gitu, San. Iya, jujur. Gue liat di internet. Nikah gitu. Nikah punya anak. Terkenal. Luar negeri. Oke, pirang. Mantannya banyak. Oh, that's a good one. Galau mulu. Galau mulu. Dramatis. Traumatis. Skandal. Skandal. Yeah. Sehat. Kan katanya gak boleh obvious kan. Gue liat kayak sehat nih. Obat. Sehat. Livi lu sekarang. Dia bilang Belum. obat. Oh, dia ngobat. Oh, ngobat. Sehat ngobat. Iya. Alam. Alam. Oke. Yummy. Artis cilik. Oke. Gue tahu layarnya gue. Ini gimana 1 2 3 kita tunjuk ya. 1 2 3 kita tunjuk ya layarnya ya. 1, 2 3. Lu nunjuk Livi apa gue? Livi. Berarti paling banyak yang milih. Sumpah percaya sama dia. Nih.
Ini serius. Wait, kita discuss dulu. Kita discuss dulu. Discuss ya. Gak mungkin Oza. Dan nggak mungkin gue. Nggak, kenapa? Nih, tadi dia dari awal bener nih. Osannya nih tepat semua kan pasti kayak alam tuh udah ngarang tuh. Gimana Fesya? Lihat dia bacain. Masih Iya, yakin? nggak, iya. Iya kan alam nggak nyambung kan? Alam sih, alam I'll sih. change it. Apa? Gak, udah. Awalnya dia bilang keren aja kayak keren. Kan keren Kan big girl. harusnya nggak obvious. Iya Iya. sih. Alam aneh dong alam. Udah, aku yang salah semua. Weh tadi dia waktu di sebelahnya baca begini weh. Coba buka. 1, 2, 3. Wow. Gila. Itu di antara dia atau dia? Nah, bentar. Kalau ternyata lu layarnya, lu ngapain ngomong alam tadi? Juga ngomong alam sih. Berarti lu bener-bener ngira Justin Bieber. Dia ada di alam ini sih. Masa gitu? Keren banget. Skep. Ya, karena waktu dia bilang keren ada tahu. Ini berdua sas. Dia tahu, you tahu. Siap girang-girang, so I was like, oh ya udah. Gitu. Iya. udah salah langkah ya. Lah iya ngomong Jago nih Tasya nih. Karena dia sama Hailey suka ke alam, coba beratin. Oh gitu. Ya kan kalau jadi sama Hailey kayak gitu kan. Dia sama bini suka ke Iya alam. kan. Suka kayak gitu jadi ya udah alam aja. Gak sekalian ngomong kuda. Kan dia ada foto kuda, orang kuda. Wah hebat nih. Oh ini bagiin Oke. gua ambil satu, lu bagiin. Lu sampai dapat layar sih lu amsyong sih. Oke, siapa duluan Fel? Jangan gantian dong, jangan gua lagi. Udah kepake semua nih kosakatanya. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ronde baru. Ya udah, alam. Wow. Oke, keren. Jeder. Berkerumun. Hah? Apa? What does that mean? Berkerumun. Apa itu artinya? Kumpul. Oh, okay. Ngumpul gitu, ngumpul. Maksudnya ngumpul. Musik. Oke. Heboh. Keras. Okay. Cowok. Culture. Kasar. Yeah. Kasar. Pasar. Berarti pasar. Bau. Bau. Berisik. Kan tadi udah berisik. Keras, berisik sama. Beda kan? Keras kan bisa Oh, kita tekstur, berisik kan kita oke. pakai sinonim. Loud. Kalau laut bersamaan. Seru. Kekinian. Apa tuh artinya? Zaman now. Modern. Modern. Zaman now. Kekinian aku punya zaman now. Wow. Sangat membantu tuh. Sangat membantu. Berat. Like, Berat. Oke. Luas. Oke. Oh, kita hitung 3, tunjuk layar ya. Ayo, 1, 2, 3. I wanna view. Nggak boleh satu. Lu siapa, Liv? Dia. Lu Sania? Yaudah deh, Nah, ngikut. ngopi pendirian nih. Iya dia. Oke, ada pembelaan gak lu, Dewi? 3 nih yang nunjuk lu tapi nih. dia kata pertamanya benar. Iya lagi. Boleh ulang nggak? Ulang mainnya. Enggak, jangan dong. Kabar di antara dia apa enggak? Dia. Wah, dua ini deh. Tapi pas bau tadi aneh tuh. Iya. Enggak kayak Dewi sih. Sayang banget, ini gak sih? Tapi Dia, emang dia udah. Fesya juga kandidat kedua juga sih. Masalahnya tuh kayak dia tuh jago membaca ini gitu loh. Situasi. Gue tetap di Dewi. Lu berubah pikiran nggak? Sama deh. Karena dia Dewi. mau bau. Iya. Iya, coba. Tadi kan dia bilang gini. Ngikutin dia aja deh. Nah, itu. Did I? Well, yeah. Cause I don't know this thing. Tadi baru dikasih tahu, it could be her actually. Nggak sih aku tetap. Tapi kan aku nggak Gue tetap tahu Dewi ini deh. Tapi dia ngomong siapa bau. sih. Dia kan nggak ngomong Susah bau. nih, ini lebih susah daripada tadi. Soalnya nih. dari alam ke bau tuh bau apa? Alam kan bau. Tapi sebentar. Tapi alamnya benar. Alam benar. Alamnya bener kan? Oke. Korelasi baunya tuh apa? Kok bilang dia ya? Dia lagi deh. Fesya ya, lu berubah pikiran ya? Aku Dewi, tetap. Kamu siapa? Dewi. I'm sorry, I love you. Dewi. Kita cuma di sini aja ya. Itu di sini aja ya. Gue juga tetap Dewi deh. Oke, kita reveal ya. Kayaknya enggak deh. 1. Nah. Bener lagi. Tapi kok bisa bilang alam? Wah, tadi kayak
Oke deh, pertama what the hell, gue gak tau apa-apa. Terus kayak, alam. Gitu. Alam bener sih. Emang geledek ada di alam? Oh, nama geledek ya. Ada di ini kan langit. Tapi Oh, kamu tahu iya, geledek iya. itu apa? The band yang Makanya dia ngeraba. Yeah, that's why today was the first time I heard it. So that's why aku nggak tahu, like what am I supposed to say? punk. Punk, Tapi terlalu obvious. That's too obvious. Tapi Vesha tahu geledek tuh petir Yeah, tahu. Oh. but it's not spelled the same. Berarti Woi, waktu you bilang tadi bau. dia bau udah nembak banget tuh dia, Be. Kayak, apa ya? Bau deh. Terus kita semua heran lu kayak, aduh salah lagi sama set gue. Tadi ada momen gitu ya berarti. Oke, terima kasih untuk Sania, Vesha dan Dewi. Ya, buat yang mau daftar AOP, semoga keterima ya Livi ya, teman-teman yang mau daftar ini, dan semoga bisa seperti mereka bertiga juga. Oke, thank you semuanya. Thank you. Teman setia, tim Indonesia, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.